Oh kon borong. Es tehmu sih oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ada salah satu penceramah yang mengolok-olok tukang es, lalu juga memperlakukan istri di depan umum dengan memegang kepalanya dan mengoyak-oyak kepala istrinya itu di depan umum. Dia adalah seorang penceramah, seseorang yang mampu untuk bisa memberikan motivasi agar supaya memiliki nilai-nilai kehidupan yang lebih baik. Sangat disayangkan makin kesini kok gue ngeliat lebih tepatnya makin jumawa ya. Lupa napak tanah gitu sepertinya. Dan biasanya kalau orang jumawa itu kelihatan nada bicaranya, tata bahasanya, gesturnya, dan bagaimana cara dia minta maaf. Itu. Ini sih saran aja dari orang yang emang suka dengerin ceramah. Yang baik lah Pak. Karena ilmu yang akan Anda bagikan itu akan Anda bawa sampai dengan ke liang kubur kan pasti faedahnya. Masa ngebagiin ilmu ngolok-ngolok tukang es? Masa ngebagiin ilmu itu dengan mengoyak-ngoyak kepala istri di depan umum, seorang kepala rumah tangga? Apa enggak nanti pengikutmu akan ngikutin hal yang sama kelakuannya seperti itu? Tolong ya Pak, yang baik Pak. Saya gak peduli apapun, ya maksudnya apapun yang kamu pengen lakukan gitu ya dalam hidup. Mau misalnya dari diskotik ke diskotik kayak dan lain sebagainya. It's your own business. Tapi cara kamu memperlakukan orang lain di depan umum, itu bisa dilihat dari mata para pendengarmu. Saya mulai hari ini saya memutuskan untuk tidak lagi mau mendengarkan ceramahnya. Saya malu, saya gak mau. Maaf ya, saya pamit Pak. Waduh, semakin parah dan semakin tidak terkontrol. Congornya Om Gondrong telah menghina pedagang es teh di depan banyak orang. Bukannya memberikan contoh yang baik terhadap jamaahnya, malah memberikan contoh yang buruk. Dan saya yakin setelah ini pasti Om Gondrong ini mengklarifikasi dan memberi alasan bahwa itu hanyalah sebuah guyonan. Aduh, tak patut dicontoh. Dan semestinya orang yang seperti ini tidak lagi diberi panggung, bukannya menambah nilai-nilai positif tentang agama, malah yang ada agama Islam terlihat buruk karena kelakuannya. Nah, akibat apa yang menjadi kesombongan dan sifat jumawah dari si Gondrong ini, dengan entengnya merendahkan seseorang, sehingga para netizen lagi dan lagi beramai-ramai memberikan komentar-komentarnya terhadap kelakuan Miftah ini, yang saya kira betul-betul sangat mengkhawatirkan dan sangat miris. Sebagai pemuka agama, yang ditampilkan hanyalah sebuah keburukan dan keburukan. Aduh. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut ke videonya, bagaimana komentar-komentar para netizen terkait dengan apa yang menjadi kelakuan Miftah Gondrong ini yang telah merendahkan pedagang es teh. Halo, ada sebuah kejadian yang sangat miris sih kalau menurut saya. Ya, jadi ada seorang penceramah gondrong Penceramah Gondrong yang sedang memberikan ceramah. Nah, lalu diminta oleh jamaahnya untuk memborong dagangan seorang bapak, which is dagangannya cuma es teh. Nah, lalu Om Gondrong ini bicara ya seolah-olah memberi harapan mau memborong es tehnya masih banyak nggak? Gitu. Lalu si bapak mengangguk dan entah kenapa tiba-tiba dia ngomong, ya sudah sana dijual go. Oh, astagfirullah. Lalu sambil disambut gelak tawa luar biasa ya dari orang-orang yang ada di panggung sana. Iya, Seolah begitu bahagia ini melihat seorang bapak penjual es teh dihina begitu rupa di depan umum. Dan bapak penjual es cuma bisa menghela nafas panjang, berdiri mematung seolah nggak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ya begitulah sikap dan ucapan dari utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Entah kenapa orang seperti ini bisa jadi pejabat bahkan utusan presiden, yang notabene adalah membawa nama baik presiden harusnya. Tampak besar kepala, mudah sekali menghina, nggak beradab dan sangat nirempati.
Ya, setahu saya, apa yang keluar dari mulut seseorang itu adalah hal yang memang sudah sering biasa diucapkan. Betul. Dan sepertinya Om Gondrong ini memang sudah terbiasa mengucapkan kata-kata seperti itu, yang kasar gitu ya, marah-marah, memaki, mengumpat gitu ya. Ya kalau orang yang nggak biasa pasti akan nggak seenteng gitu ngomong seperti itu. Orang yang biasa berbicara kasar nggak akan mungkin selancar itu bicaranya, pasti akan wagu lah kalau orang Jawa bilangnya, kaku. Tapi kalau kita lihat dari videonya, sangat lancar dan sangat bangga mengucapkan kata-kata makian seperti itu. Ya, kita nunggu klarifikasi dari Om Gondrong. Kemarin waktu video sama istrinya juga, yang istrinya ditoyor-toyor katanya guyon dan sudah biasa. Jadi apakah yang dilakukan ini juga hal yang sudah biasa? Ya, atau mungkin nanti klarifikasinya ya itu cuma guyonan kok, di belakang panggung langsung diborong sama tim. Ya. Atau ada yang tahu rumah bapak penjualnya di mana, nanti biar saya ke sana sekalian silaturahmi dan ngasih santunan. Ya, seperti itulah. Biasanya sih begitu ya. Atau mungkin setelah ini ada video si bapak Gondrong ini ya, mengundang bapak penjual es ya, lalu ya di videoin sambil mereka tertawa-tawa, ditambah ada momen yang ngasih sumbangan gitu ke bapak penjual esnya agar terlihat heroik gitu ya. Lalu kemudian rakyat senang, lupa dengan kejadian yang baru saja terjadi ini, dan kemudian ya akan berulang lagi dan berulang lagi. Salam. Es tehmu juga kira? Ini. Yo kono didol goblok. Ada. Nonton dulu fullnya, jangan dipotong, itu spontan, guyonan biasa. Kata sahabatnya, kalau itu bercanda, kenapa abangnya nggak ikut ketawa? Justru kelihatan menahan rasa malu. Mungkin juga kaget seperti saya. Kata kasar dengan entengnya dikeluarkan dari mulut seorang Gus. Gak lucu, biar apa? Coba begitu. Yang lebih bikin jengkel, kok bisa? Yang di atas panggung pada ngakak brutal. Aneh sumpah. Ya, sekalipun niatnya memberi pelajaran, cara Gus Miftah yang merendahkan kemanusiaan seorang pedagang minuman, jelas nggak etis sekalipun mau ngeborong minumannya. Gak ada alasan juga buat ngerendahin. Gini loh Pak, saya rasa Bapak juga ngerti, menghargai seseorang itu nggak harus mandang bulu kan? Kan Gus sendiri yang bikin gebrakan masuk ke klub buat berdakwah agar pesan perdamaian itu tersampaikan. Giliran orang datang pengajian malah pesan perdamaiannya hilang gara-gara lisan yang nggak bisa dijaga. Atau mungkin menurut Gus menghargai seseorang itu tergantung seberapa dekat dia dengan kekuasaan. Janganlah ya, mungkin di lingkungan Gus sudah biasa dengan gaya komunikasi yang seperti ini. Tapi sebagai pejabat publik, saya rasa tidak pantas. Atau juga dengan sadar kalau ini direkam dan dipublikasikan. Gimana menurut kalian guyonan Gus Miftah? Coba tetap pakai adab. Ini bapak-bapak yang ini nih, yang ketawanya wah. Lucu banget emang Pak. Emang lucu banget ngetawain tukang es yang dikatain sama teman lo. Ya. Ajar Mbak, malu ajar. Pak. Malu sama Peci duduk di situ ngomongin agama tapi ngetawain orang. Gue aja, mama gue diajarin gak boleh Kiki ngetawain orang, apalagi kalau orang itu kurang beruntung dari kamu, gak boleh. Malu Pak. Mendingan kalau bapak mau lucu mah jangan duduk di situ pakai peci. Mendingan bapak duduk di itu tuh sama warga di RW nonton Sri Mulat. Jadi pas kalau ketawa juga sedep dengernya. Kalau begini bapak ketawa, saya dengernya ngilu Pak, hati saya beneran deh. Ini suaminya siapa sih? Tolong istrinya suruh jemput deh. Ini lakinya begini nih kalau dikasih keluar nih, jemput nggak? Gue bilang jemput. Yap, itulah berbagai komentar dari para netizen terkait dengan apa yang menjadi kelakuannya Miftah si Gondrong, si berambut mahal yang mencapai 1,5 M. Nah, saya kira sudah selayaknya Miftah ini tidak lagi diberikan panggung, tidak lagi diundang untuk mengisi ceramah-ceramah, karena yang ada hanya seolah-olah membuat agama Islam ini terlihat buruk, terlihat kasar, seolah-olah mengajarkan sesuatu hal yang sangat kasar, tidak beretika. Seperti contohnya apa yang dilakukan oleh Miftah sebagai pembuka agama yang memberikan contoh yang buruk. Dengan entengnya sikap merendahkan terhadap orang lain, dengan mengoblok-oblokkan dan juga mempermainkan, seolah-olah ingin memborong dagangannya tetapi malah dikatain jual goblok. Aduh, ya Allah. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saat bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.